Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi sayhatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari yang penuh barokah ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini semata-mata mengharap ridho dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah dan niat kita menjadi satu catatan amal soleh di yaumil akhirat kelak. Salawat berserta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu patuh dan taat mengikuti syariat serta ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, kita terhindar dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Kita selalu bertakwa kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya sesuai dengan perintah Allah dan juga perintah sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah sekalian sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah khotib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga, umumnya untuk para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini dengan satu tema, yakni buah daripada perbuatan maksiat. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah menyatakan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullan akhazna bizambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ardo wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun, yang artinya kurang lebih, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 40. Para jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksiat adalah identik dengan perbuatan dosa yang berimbas dalam kehidupan dunia, namun juga berdampak pada kehidupan di akhirat kelak. Yang perlu kita waspadai, meskipun dosa kecil yang kita anggap sepele, ada 4 tahapan yang kita harus waspadai sebagai seorang muslim.
Yang pertama, hati selalu gelisah dan nestapa. Yang kedua, timbul bencana alam. Yang ketiga, terjadi konflik. Dan yang keempat, tertahan masuk surga jauh daripada bahagia. Para jemaah sekalian, sama-sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menyampaikan satu persatu. Yang pertama, hati selalu gelisah dan nestapa. Hati bahagia, tentram dan tenang adalah impian setiap orang. Namun impian itu akan menjadi jauh manakala perbuatan maksiat lalu menghiasi dalam kehidupan kita, yang akan berakibat hati selalu gelisah, selalu sedih, derita terus menerus menghimpit meskipun hidup dikelilingi harta yang melimpah. Sayang sekali kalau kita tidak menyadari, maka kita akan selalu menyalahkan nasib dan kehidupan. Dosa kecil meski sepele akan membuka celah-celah dosa lainnya, maka waspadalah. Rasulullah SAW bersabda, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang, sedangkan ia tidak mau kalau dosa itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, timbulnya bencana alam. Saat ini kita sering dilanda bencana-bencana alam, mulai dari kemarau yang berakibat sebagian daerah kesulitan air, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang, wabah melanda, dan sebagainya. Seperti hal ini selalu kita anggap fenomena alam biasa. Namun ketika diselidiki, ternyata bencana ini terkait erat dengan dosa yang selalu dilakukan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala tentu saja menampakkan kemurkaannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan terjadinya berbagai bencana alam itu adalah teguran Allah untuk mengingatkan kita agar kita mau menyadari dan bertaubat dari dosa maksiat yang pernah atau sedang kita kerjakan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat 30 ayat 41. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah terjadi konflik, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surat ke-6 Al-An'am ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'aw wa yuziqu ba'dukum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Yang artinya, katakanlah, Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu, kepada keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti, agar mereka
memahaminya. Quran surat 6 Al-An'am ayat 65. Allah amat berkuasa atas segala sesuatu dan berkehendak dalam segala hal. Dosa yang juga menghasilkan konflik di antara kita sendiri, yang dapat menimbulkan tindakan anarkis, brutal, dan di luar perikmanusiaan, karena si pendosa jarang mau sadar atau bahkan tidak tahu bahwa ia telah melakukan dosa melihat maksiat yang selama ini mereka kerjakan, yang akan berdampak pada kehidupannya, yang akan membuat hati keras dan tentulah akan banyak berseteru dengan yang lain, sehingga lahir konflik dan tidak sedikit yang berakibat buruk. Perseteruan dalam politik, rumah tangga, atau lainnya, hal itu tidak lain akibat dosa yang pernah dilakukan. Para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, tertahan manusia masuk surga jauh daripada bahagia. Orang yang banyak beramal soleh dengan membawa pahala yang banyak akan tenang menghadapi situasi ketidakpastian di akhirat kelak. Bahkan dari raut wajahnya nampak kegembiraan karena ia yakin akan keputusan Allah yang menggembirakan dirinya, yang dimasukkannya ke dalam surga. Tapi bagi orang yang berbuat dosa dalam hidupnya di dunia, apalagi dosa-dosa besar yang dibawanya, ia akan menjadi pemurung dan takut dalam menghadapi keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Apalagi memang tidak mungkin rasanya bila ia masuk ke dalam surga, karena ia dalam kehidupan yang dijalaninya ia selalu berpaling dari ajaran Allah, yakni selalu melanggar daripada atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tertahan masuk surga bisa dianggap pula bahwa ketika di dunia ia jauh dari rasa damai, tentram, dan juga bahagia. Orang yang masuk surga berarti ia ketika ia hidup di dunia ia dekat dengan rahmat Allah. Bahkan sebaliknya, jika ia hidup di dunia jauh dari rahmat Allah, maka mustahillah ia akan berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Toha ayat 20, surat Toha ke-20 ayat 100 sampai dengan 102, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati imla yauma yanfakhu fis suri wa nakhsurul mujrimina yauma idzin zurqa, yang artinya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat, yaitu di hari yang pada hari itu ditiup sangkala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru buram. Surat Toha ayat 100 sampai dengan 102. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, ia termasuk orang yang tidak mau masuk surga. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan Jumat yang penuh barokah ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, maghfirah, ampunan Allah, maka manfaatlah
dengan sebaik-baiknya kehidupan yang kita jalani saat ini. Karena tidak mustahil ketika kita keluar dari tempat ini, ajal menanti kita. Karena kita tidak tahu dimanapun kita berada, ajal selalu menanti kita. Maka makinlah kita banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah, bertaubat, selalu menguji nama Allah, selalu beristighfar agar kita terhindar daripada segala yang menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Karena setan setiap waktu selalu mengganggu umatnya, selalu mengganggu kita. Maka tanpa kita sadari, terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, sehingga kita masuk terjerumus dalam godaan setan. Mudah-mudahan pada hari ini, selepas usai sholat Jumat, sepulang daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita daripada jurang kemaksiatan. Pada hari ini sekalian yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dari kesimpulan yang dapat sampaikan ini, yang pertama, banyak sekali akibat buruk, akibat maksiat, dan jangan anggap sepele dosa kecil maupun dosa besar. Walaupun dosa itu kecil, sepele, kita anggap sepele, tapi berakibatnya sangat besar di akhirat kelak. Maka banyaklah kita beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertemanlah selalu dengan orang-orang yang soleh. Karena berteman dengan orang-orang yang soleh akan mengingatkan kita kesalahan kita, perbuatan kita yang selalu menjerumus kepada perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita akan diluruskan karena kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan selalu dinasihati. Dan yang ketiga, marilah kita belajar agama, karena belajar agama adalah solusi untuk menambah keilmuan kita. Karena kita sering banyak kekurangan tentang diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita beribadah, kita banyak sekali kekurangan. Maka majelis ilmu itulah sangat penting buat kita untuk mempelajari kekurangan daripada diri kita. Karena di masjid kita ini juga setiap malam Jumat diadakan taklim. Maka bagi para ikhwan yang mampu, yang punya kesempatan, mari kita belajar bersama-sama menggali ilmu kita. Karena ilmu inilah sampai kita di liang kubur akan selalu bermanfaat bagi kehidupan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna keselamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.